Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang materi bilangan berpangkat ya. Oke. Di sini adalah yang Bapak jelaskan nantinya akan ada pengertian. Lalu yang kedua adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Di pengertian bilangan berpangkat, nah ini adalah bentuk pangkat nih, A pangkat N. A merupakan bilangan pokok, sedangkan N adalah merupakan bilangan pangkat. Oke. Jadi di sini A pangkat N, N-nya itu angkanya kan kita belum kasih tahu ya, belum diketahui A dan N-nya. Jadi di sini N-nya itu kita belum tahu sampai berapa dia berhenti si A-nya. Makanya ini ada tanda titik-titik. Jadi bisa dibilang N ini kita tak hingga dulu ya. Jadi kita belum tahu N-nya berhenti sampai mana, A-nya ini sampai mana berhentinya gitu ya. Nah, di contoh ini misalnya ada A-nya jadi 2 ya gitu ya misalnya. Terus N-nya yang kita ganti terus nih. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 jawabannya. Oke. Lalu kalau ada 2 pangkat 1 berapa jawabannya? 2. Nah, 2 pangkat 2 ada berapa jawabannya? Berapa jawabannya? 2 kali 2 gitu. Jadi 2-nya ada 2 gitu ya. 2 kali 2 hasilnya 4. 2 pangkat 3 berarti 2-nya ada 3. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Dan begitu selanjutnya sampai kalau misalnya ada 2 pangkat 5 berarti 2-nya ada 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu sama dengan 32. Nah ya. Lalu bebas tadi ya. N-nya bisa diganti. Pak sampai 5 aja N-nya Pak. Enggak. Bebas. Oke. Bisa 100 boleh, 1 juta boleh. Oke. Lanjut ya. Oke. Bilangan pokoknya nih, bilangan pokoknya kalau bilangan bulat negatif. Tadi kan 2-nya ini kan positif ya. Sekarang kita ganti jadi negatif. Nah, hasilnya jadi gimana? Tetap 1 kalau yang pangkatnya 0. Nah, kalau yang pangkatnya 1 berarti jadi min 2. Nah, kalau pangkatnya 2 berarti kan jadi min nih ya. Min 2 kali min 2 berarti ya. Jadi yang minnya juga ikut tuh. Min 2 kali min 2, 2 kali 2 4. Min kali min plus. Nah, ini kalau yang 3 min 2 kali min 2 kali min 2 kan min kali min plus kali min ya, jadi hasilnya min 8. 2 kali 2 nya mah tetap 2 kali 2 kali 2 8. Nah ini aja nih, jadi kesimpulannya kalau pangkatnya dia bilangan genap, hasilnya nanti bakal jadi positif tuh. Yang 4 kan genap nih, dia jadi positif tuh. Ini 2 kan genap, dia jadi positif. Nah, kalau yang ganjil nih, dia jadi negatif tuh ya, negatif. Oke, itu ya pangkatnya genap dan ganjil itu menentukan hasilnya nantinya. Lalu yang ini apa bedanya nih? Min 2 pangkat 2. Lalu dia sama dengan min 2 ya dikali min 2 gitu. Terus sama bedanya sama yang ini, min 2 pangkat 2 ya ini nih. Jadi 2 kali 2 dulu baru nanti hasilnya dikalikan min. Nah, ini juga sama kayak yang atas ini, yang min dalam kurung 2 pangkat 2. Ini juga min dalam kurung 2 buka kurung pangkat 2 gitu. Sama dia kalau yang ini. Nah, bedanya apa yang ini sama yang ini? Kalau yang ini kan min kali min plus 2 kali 2 4. Jadi hasilnya 4. Kalau yang ini 2 kali 2 dulu yang dikerjain ya. 4 lalu dikalikan dengan min. Berarti hasilnya jadi min 4. Itu bedanya. Nah, ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Nih, ini ada sifat-sifatnya nih kalian hafalin nih. Kalau perkalian eksponen, misalnya ada A pangkat M dikali A pangkat N. Ini bilangan pokoknya sama ya, A ya. Cuman yang beda adalah M sama N nih bilangan pangkatnya nih. Nah, jadi ini bisa diganti dengan A pangkat M ditambah N. Jadi M sama N-nya nih ditambah gitu. Lalu pembagian eksponen. Nah, ini dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu sama aja jadi A pangkat M dikurang N gitu ya. M dikurang N ya. Lalu perpangkatan eksponen. Lalu perpangkatan eksponen ini kayak A pangkat M di dalam kurung pangkat N lagi. Nah, pangkat N gitu ya. Nah, ini sama aja jadi A pangkat M dikali N. Nah, jadi ini kalau yang ini M sama N-nya dikali. Oke. Itu. Lalu perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Nah, ini tadi kan bilangan pokoknya sama ya. A ini A juga, ini A bawahnya A juga. Kalau yang ini beda nih. A sama B, tapi pangkatnya sama. Nah, dia jadi bisa dipecah jadi A pangkat M dikali B pangkat M gitu. Ya, dipisah. Lalu juga yang ini nih, perpangkatan bilangan pecahan ya. Itu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M gitu. Nah, syarat-syaratnya nih ingat ya, kalau kayak gini ada tanda kayak gini berarti syaratnya itu A-nya itu nggak boleh 0.
Ini B-nya itu nggak boleh 0, seperti itu ya. Bilangan berpangkat 0, berarti kalau kayak A tadi ya, A pangkat 0 sama dengan itu selalu 1 jawabannya. Kalau yang pangkatnya 0 itu selalu 1. Berapapun A-nya, mau 1 juta, mau 1 miliar kayak A-nya, 1 miliar pangkat 0, hasilnya 1. Yang penting A-nya nggak boleh 0. Bilangan berpangkat 0, 0 pangkat 0 itu jawabannya tidak terdefinisikan, didefinisikan. Ada dalam satu catatan ya, di mana 0 pangkat 0 itu hasilnya tak hingga. Ada penjelasannya, ada yang tak hingga, ada yang tak terdefinisikan, begitu ya. Ya, kalian bisa cek dimanapun. Jadi ada 2 kemungkinan jawaban ini. Untuk saat ini Bapak ngasih 2 kemungkinan. Namun yang untuk saat ini, kalau ada soal 0 pangkat 0, hasilnya kalian tulis tidak didefinisikan ya. Oke. Lalu bilangan berpangkat negatif, A pangkat min M. Jadi kita pindah nih, jadi kita ubah. Jadi 1 ini selalu diganti dengan angka 1 atasnya. Terus yang ini jadi pindah ke bawah, namun negatifnya dihilangkan. Ingat ya? Gitu. Lalu bilangan berpangkat pecahan. Seandainya ada angka kayak gini nih. N akar A ya. N akar dari A. Sama apa? Akar N dari A berapa hasilnya? Jadi kita bisa ubah jadi A pangkat 1 per N. Oke. Atau juga kalau akar N dari A pangkat M. Jadi kalian bisa ubah jadi A pangkat M per N. Itu yang bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini contoh soal ya. Untuk yang perkalian eksponen, misalnya ini ada yang tadi ya, A pangkat M dikali A pangkat N. Sama dengan kita bisa ubah jadi A pangkat M tambah N. A-nya nggak boleh 0, ingat ya. Jika A-nya itu sama dengan 2, M-nya itu sama dengan 3, dan N-nya sama dengan 1, oke, maka A pangkat M itu berapa? A pangkat M dikali A pangkat N itu berapa? Nah, kita ubah dulu nih, A-nya jadi 2 ya. A-nya jadi 2. Nah, M-nya jadi 3, N-nya jadi 1. Ingat, kalau misalnya yang bilangan berpangkat ini nilainya 1, itu boleh kita tidak tulis. Jadi harusnya kan kita tulis 2 pangkat 1 ya, tapi boleh kita tulis 2 aja gitu. Kita anggap hilang A1-nya. Tapi kita anggap juga di situ ya ada pangkatnya 1 itu ya. Nah, terus kan ini kita bisa bentuknya kita ubah jadi 2 pangkat 3 ditambah 1. Kita tahu 3 tambah 1 adalah 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, hasilnya adalah 16 gitu ya. Ya, sekian pembahasan bilangan berpangkat dari Bapak. Dan untuk latihannya silakan kalian kerjakan latihan yang ini ya. Oke. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.